Langkahkan kaki dengan pasti. Sambut siswa di gerbang sekolah. Mari gali potensi diri. Kurikulum Merdeka jadikan ikon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk kita semua. Saya Eka Tresia, SPDMM, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di samping itu, diberikan tugas tambahan sebagai wakil di bidang kesiswaan dan lingkungan. Setiap harinya saya sampai di sekolah pukul 6:30. Walaupun jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh, lebih kurang 17 km, hampir dikatakan saya tidak pernah terlambat. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, Ing Garso Sung Tulodo, Ing Matyo Mangun Karso, Tut Muri Handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah-tengah memberikan bimbingan, dan di belakang memberikan motivasi dan dorongan. Di depan gerbang sekolah setiap harinya, saya bersama tim penegak disiplin sekolah dan siswa duta penggerak yang merupakan role model sekolah menyambut kehadiran siswa-siswa lainnya agar mereka bisa menerapkan budaya 5S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Seperti biasa, Ibu akan membacakan pantun untuk kalian semua. Hati senang entah kenapa, rasanya Indonesia baru merdeka. Kalian tahu materinya apa? Pancasila sebagai ideologi terbuka. Apa ada di antara kalian yang bisa menjawab pantun Ibu? Oke, Chelsea Kreatif, silakan. Pergi liburan ke Sumatera, singgah sebentar ke Danau Toba. Senangnya hati belajar Pancasila sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai ideologi terbuka, bisa kalian lihat di slide kita. Mengajar adalah seni, belajar adalah menyenangkan. Itulah yang saya terapkan dalam mengajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setiap siswa bebas berekspresi melalui pantun, gurindam, puisi, melukis, membuat komik strip, teks anekdot, dan storytelling dengan mengimplementasikan nilai-nilai sila Pancasila. Suasana kelas terasa hidup. Siswa bersemangat mengikuti materi pembelajaran karena guru memberikan ruang gerak kepada mereka untuk berekspresi dan berkarya yang sejalan dengan kurikulum Merdeka, di mana pembelajaran berbasis proyek dalam rangka memberikan penguatan, pencapaian, pemahaman nilai-nilai luhur Pancasila. Semua siswa diberikan kebebasan menentukan sendiri bentuk proyek yang sesuai dengan minat bakat mereka. Siswa dibagi beberapa kelompok dan mereka berdiskusi untuk menentukan proyek yang mereka kerjakan sebagai wujud merdeka belajar. Setelah selesai mengerjakan proyek, mereka mengupload hasil karyanya ke media sosial seperti YouTube dan Instagram. Karya mereka yang terbaik dipajang di mading sekolah. Kurikulum Merdeka Belajar juga memiliki tujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih menyenangkan bagi peserta didik dan menekankan pendidikan pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter. Menanamkan nilai-nilai Pancasila di sekolah kita, setiap paginya didengarkan lagu-lagu yang bertemakan Pancasila. Salah satunya judulnya Belajar Pancasila. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Sebelum menutup pelajaran, kita simpulkan dulu materi hari ini. Apa kesimpulan materi kita? Silakan baca dengan suara yang keras. Fahri cerdas. Ideologi adalah cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Minggu depan kita lanjutkan materi pembelajaran. Tetap optimis, tetap semangat, giatkan literasi dan menjadi penyala literasi dalam semua kegiatan. Tepuk tangan dulu.
Mendidik adalah memimpin, berkarya adalah bernyawa. Dalam rangka pengembangan karya, saya berbagi praktik baik ke sekolah, komunitas MGMP, dan menjadi fasilitator GSM dalam kegiatan workshop. Berawal dari kegiatan jelajah literasi tahun 2019 yang akhirnya mendapatkan rekor muri. Awal perjuangan saya menggerakkan literasi tidaklah mudah. Mengubah fixed mindset menjadi grow mindset membutuhkan waktu yang cukup lama, di mana peserta didik meyakini bahwa bakat adalah hal mutlak sehingga kemampuan pada diri seseorang tidak mampu dikembangkan atau diubah lagi. Padahal bakat dan talenta sudah dimiliki oleh seseorang, tetapi perlu diasah melalui latihan. Gerakan Satu Pena, Satu Karya telah menghasilkan 6.000 lebih karya dan dibukukan oleh Nyala Nesia sebanyak 20 buku karya siswa dan guru ber-ISBN dan diluncurkan di Perpustakaan Nasional yang telah mengangkat SMK Negeri 6 Padang sebagai sekolah aktif literasi nasional. Sebagai guru yang menggiatkan program literasi, saya sudah mendapatkan beberapa penghargaan di tingkat nasional. Dari tahun 2019 sampai 2022, saya mendapatkan penghargaan sebagai koordinator berprestasi literasi di tingkat nasional, menjadi penulis nasional. Dan di tahun 2020, saya membuat karya antologi yang berjudul Nyanyian Hati Lewat Puisi dalam kegiatan Temu Nasional Guru Penulis Indonesia di Jakarta. Tahun 2021, saya mendapatkan penghargaan sebagai pemenang lomba menulis buku bahasa daerah. Dan di tahun yang sama, saya juga menjadi pemenang lomba menulis buku Surat untuk Guru Kami Tercinta. Semangat berkarya ini saya imbaskan kepada semua warga SMK Negeri 6 Padang tanpa terkecuali. Dengan dukungan penuh dari kepala sekolah, sekolah kami menjadi sekolah literat. Walaupun sudah mendapatkan penghargaan rekor muri sebagai kontributor penulis buku fiksi dan non-fiksi terbanyak pada 22 Maret 2022, saya tidak pernah berhenti untuk berkarya. Keberhasilan di bidang literasi menggerakkan saya untuk melakukan praktek gerakan sekolah menyenangkan dengan membentuk 16 duta penggerak sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Ternyata kegiatan ini sangat memotivasi seluruh siswa untuk ikut terlibat dalam kegiatan duta penggerak GSM. Mereka merasa bahagia berada di sekolah, merasa diberikan apresiasi, sehingga bakatnya mereka kembangkan menjadi prestasi yang luar biasa. Menjadi sang penyala telah mengantarkan saya mendapatkan anugerah sebagai guru terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Mei 2022. Sejalan dengan kurikulum Merdeka yang mempertegas gerakan literasi, bahwa sebagian besar proses pendidikan bergantung pada kemampuan dan kesadaran literasi. Budaya literasi yang tertanam pada generasi muda mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam jenjang pendidikan apapun. Semoga praktik baik yang sudah saya lakukan dapat menginspirasi guru-guru Kota Padang khususnya dan guru-guru Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wassalam. Kota Padang, indah pantainya, dikunjungi turis mancanegara. Mari berkarya, mari bernyala. Pendidikan maju, Indonesia berjaya.